Ada beberapa hal yang harus kita ketahui di dalam penggunaan pupuk supaya pupuk yang kita gunakan tidak terbuang percuma sehingga Anda tidak melakukan pembaziran. Kenapa? Karena melakukan pemupukan secara asal-asalan dikhawatirkan tidak tepat pada apa yang kita harapkan. Ada sebuah pepatah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah. Semoga kemudahan selalu menghampiri kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat taniku dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan sukses selalu menyertai Anda semua. Ya, berjumpa kembali dengan kami channel Tuah Kebon yang selalu memberikan informasi kepada Anda sekaligus berbagi pengalaman dan cerita yang mudah-mudahan bisa Anda jadikan referensi di dalam berbudidaya tanaman Anda. Sahabat tani, di hari ini kita akan membahas dua buah pupuk, yakni pupuk Mutiara 1616 versus pupuk 12827 dari PT DGW yang sering dikenal dengan pupuk Kokhet. Jadi di dua pupuk ini manakah yang lebih pas kita gunakan ketika tanaman kelapa sawit sudah menghasilkan? Ya, sahabat taniku, di zaman sekarang ini pupuk merupakan sebuah instrumen yang sangat penting di dalam pertanian. Oleh sebab itu, pemberian pupuk untuk tanaman merupakan sebuah keniscayaan guna untuk mendapatkan hasil terbaik di pertanian kita. Namun, ada beberapa hal yang harus kita ketahui di dalam penggunaan pupuk supaya pupuk yang kita gunakan tidak terbuang percuma sehingga Anda tidak melakukan pembaziran. Kenapa? Karena melakukan pemupukan secara asal-asalan dikhawatirkan tidak tepat pada apa yang kita harapkan. Jadi, supaya lebih mudah menentukan pemupukan, petani harus mengetahui sekurang-kurangnya ada 4 pertanyaan tentang pemupukan. Yang pertama, petani harus tahu tujuan pemupukan itu untuk apa. Yang kedua, petani harus tahu kandungan pupuk itu apa saja. Yang ketiga, petani harus paham sifat pupuk tersebut seperti apa. Dan yang keempat, yang lebih penting adalah tanaman yang akan dipupuk ini memiliki sifat seperti bagaimana. Maka ketika petani mengetahui sekurang-kurangnya 4 hal dasar ini, maka insya Allah petani akan dengan mudah menentukan pemberian pupuk yang tepat dan tentunya bisa menghemat biaya serta mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Ya sahabatku, ada beberapa sahabat Pak Tuah bertanya, pupuk apa yang bisa kami gunakan ketika merangsang pembuahan dan juga untuk melakukan pemupukan di masa fase tanaman sawit ini sudah berbuah? Lalu beliau melanjutkan, bagaimana kalau menggunakan pupuk NPK Mutiara 1616? Ataukah kami menggunakan pupuk yang beredar di pasaran dengan kombinasi kandungan 12827? Sebagai contoh pupuk pala ayam atau Kokhet dari PT DGW. Kemudian berangkat dari sebuah pertanyaan yang sederhana ini, maka kami merasa perlu untuk berbagi pengalaman, berbagi informasi kepada sahabat, supaya Anda bisa mendapatkan informasi di dalam melakukan pemupukan pada tanaman sawit. Dan tentunya kita sama berharap bisa mendapatkan keberkahan di dalam berkehidupan. Sebagaimana tadi di atas telah disampaikan, ada 4 kaedah pertanyaan yang mesti diketahui sebelum melakukan pemupukan. Oleh sebab itu, di video ini tujuan pemupukan kita adalah supaya sawit kita bisa berbuah dan juga untuk merangsang pembuahan berikutnya agar bisa lebih lebat lagi, serta dengan harapan supaya lebih berkualitas buah yang ia hasilkan. Mari kita lihat dari segi kandungan kedua pupuk tersebut. Pupuk Mutiara 1616 ini memiliki kandungan 16% nitrogen, terdiri dari 6,5% nitrat dan 9,5% amonium. Kemudian P2O5 atau fosfatnya 16% ditambah lagi kalium 16%, dan juga masih ada tambahan hara mikro, kalsium, magnesium, dan sulfur. Dari segi kandungan yang tertera di kemasan ini dapat kita simpulkan bahwa pupuk ini adalah pupuk yang termasuk kategori pupuk seimbang dengan tingkat kelarutan sangat cepat karena memiliki unsur hara nitrogen dalam bentuk nitrat yang cukup besar.
Sedangkan pupuk cockhead ini memiliki kandungan nitrogen 13%, fosfatnya 8%, kaliumnya 27%, magnesium 4% dan boronnya 0,65%. Dan juga ada tambahan kalsium. Serta pupuk ini mengandung teknologi konveksin, sehingga kandungan hara di dalam pupuk ini terjamin dan juga sangat sulit untuk dipalsukan karena memiliki bentuk yang berbeda dari pupuk biasanya. Dari kandungan yang tertera dapat disimpulkan bahwa pupuk cockhead ini adalah pupuk yang diformulasikan untuk masa pembuahan karena terlihat dari unsur hara kaliumnya yang lebih dominan. Sahabat taniku, sebagai pengetahuan sederhana, manakala Anda menjumpai di manapun kalau kaliumnya lebih besar dari unsur yang lain, maka dipastikan itu adalah pupuk untuk pembuahan. Sedangkan jika di kemasan pupuk itu unsur hara nitrogennya lebih besar, maka bisa dipastikan pupuk tersebut adalah untuk masa pertumbuhan. Kemudian pupuk cockhead ini bersifat slowed atau masa terurai lambat, sehingga cocok sekali untuk tanaman yang penyerapannya yang lambat dan memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan di pupuk mutiara akan lebih tepat kita gunakan pada tanaman yang berbuah cepat seperti timun, gambas, cabai, terong, tomat, dan tanaman horti lainnya, karena memiliki sifat mudah larut dan sangat cepat diserap tanaman karena mengandung unsur hara esensial dalam bentuk nitrat. Kemudian dari uraian di atas dapatlah kita menarik kesimpulan bahwa menggunakan pupuk DGW cockhead adalah lebih tepat pada tanaman sawit. Karena tanaman sawit ini merupakan tanaman yang menyerap unsur hara yang sangat lambat, sehingga sangat pas sekali penggunaan pupuk cockhead yang bersifat slowed di dalam penguraiannya. Ditambah lagi dari segi ketepatan unsur hara, di mana unsur hara yang diformulasikan adalah 12827 yang merupakan formulasi untuk pembuahan, maka tepat sekali untuk tanaman sawit di masa-masa pembuahan seperti ini, dan juga terlebih didukung ketepatan masalah harganya, merupakan pilihan yang pas buat petani seperti kita. Ya sahabat taniku, dirasa cukup sekian informasi yang dapat Pak Tuah sampaikan, mengingat durasi video yang sudah cukup panjang. Semoga video ini bisa menambah referensi buat Anda, sekaligus bisa bermanfaat untuk berbudidaya tanaman kita bersama. Oke sahabatku semua, ada sebuah pepatah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah. Semoga kemudahan selalu menghampiri kita semua, dan jayalah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.